Good morning, geng duet. Selamat hari Selasa. Biar saya gedein dulu. Oke, there we go. Selamat pagi dari Jakarta, dari Tangerang. Good morning everyone. Coba dikumpulkan teman-teman pagi hari ini di TikTok supaya kita bisa menyapa kehadiran teman-teman yang hadir pagi hari ini. Rasanya kayaknya lama banget ya kita nggak ketemu ya. My God. Hai, coba di absen dulu yang sudah hadir. Jangan lupa sambil ngobrol nanti kita tap-tap. Tunap gini, jangan lupa di tap-tap guys. Ya, nggak perlu harus selalu sih. Ya, sesekali aja biar TikTok tahu kalau Dave sama Iwet udah balik nih gitu. Ya, oke. Supaya teman-teman yang lain yang juga kelupaan udah ngeh gitu dapat notifikasi. Gak bisa sesekali aja. Ini harus setiap hari, nggak bisa. Oke? Jadi pagi hari ini tolong jangan lupa untuk tap-tap layarnya. Kita hari ini kembali lagi dengan 1 juta likes. Lo tau nggak semalam gue nyobain ngetap. Itu loh, Wet. Jadi semalam sebelum tidur gue iseng buka TikTok, terus ada satu content creator yang katanya dia itu top affiliatornya Alt. Dia lagi live tuh mulai jam 8:30. Terus gue iseng, gue masuk, gue ngetap tuh pegel loh, Wet. Enggak, cuman gitu aja. Jangan pakai jempol, pakai ini. Gitu. Iya, gitu kan ini pegang gitu. Ini pegang, nonton terus kita begini terus. Iya. Lu pernah nggak melakukan itu pada live orang? Pernah. Capek nggak? Enggak. Karena gue melakukannya dengan penuh sukacita. Cheers. Bentar, gue belum nyalain lampu dan gue belum punya minuman. Sebentar ya, sambil siap-siap dikit. Ya udah Gisana, lu siap-siap. Aku mau shout out sama geng duet yang baru pulang dari liburan di Cina. Katanya dia libur lebaran bisnis trip sekalian. Agak panjang kayaknya dia stay di Cina. Hi, good morning untuk Tom. Tom kirimin oleh-oleh sama thank you notes. Dia bilang katanya yang menyebalkan dari perjalanan aku adalah rupanya di negara yang ia kunjungi kemarin nggak ada TikTok. Dan dia nggak bisa nonton YouTube. Jadi dia bilang ini, aduh I felt so lonely. Aduh maaf ya teman-teman kalau pada pergi jalan-jalan ke negara yang nggak bisa buka TikTok tuh katanya kangen gitu kehadiran duet. Terus dia kirimin beberapa kado yang katanya mengingatkan dia kepada aku. Lo inget kan bercandaan gue kalau gue mau bikin partai Panda Pink, ya toh? Dia kasih pembatas buku, gambarnya panda. Oh lucunya, manis banget. Pegangan pembakar dupa, juga panda. Lucu banget. Aku nggak dikirimin. Enggak, dia sih bilang dia juga ada kirimin lo, tapi dia bilang aku nggak berharap banyak karena Kak Iwet kan nggak pernah ngeh ya. Jadi ya begitulah. Kenapa di Cina dia nggak pakai VPN dan Cina bukannya negara sebagai negara pembuat TikTok? Halo? Iya. Halo? Iya. Nggak tahu. Hilang sinyal ya. Kenapa kamu suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak bisa jawab? Iya gampang aja. Iya harus pakai VPN. Mungkin dia udah coba nggak bisa kali yang. Di Cina TikToknya langsung Mandarin, jadi mungkin ada Dave Iwet tapi langsung Niao Cheng Ao Chao Ao Chi Chao. Oh, Tuyin namanya. Iya. Bisa kalau nggak salah pakai VPN deh. Tapi ya udah nggak apa-apa, udah lewat. Next time. Mungkin dikontrol aja yang bisa seperti lo cek tuh ke resepsionis bawah lo ada nggak kiriman dari Pak Tom. Siapa namanya? Tom siapa namanya? Oke, gue mengucapkan selamat pagi dulu untuk teman-teman yang baru saja hadir pagi hari ini. Selamat bergabung kembali. Siaran kita sudah kembali teman-teman. Jam 7 sampai jam 8. Jangan lupa untuk di tap-tap
layarnya kita hari ini akan kembali lagi dengan 1 juta likes ya. Ingat, kejarlah small happiness, not big happiness ya. Karena kita akan memulai hari dengan segala sesuatu yang kecil-kecil saja. Coba untuk pertama kali obrolan kita mau bilang sorry dulu. Senin kemarin kita nggak sempat siaran. We receive a lot of questions. Jadi banyak yang masih belum bergabung di grup WhatsApp apparently. Jadi please do join us supaya teman-teman dapat pengumuman kalau ada hal-hal penting. Kenapa sih kita nggak siaran kemarin? Karena Iwet itu nggak dapat pesawat pagi dari Singapura. Bukan gitu. Jadi gue memang flightnya adalah dari Singapura itu pakai flight pertama Garuda jam gue tuh boarding 6.55. Jadi gue terbang 7:25. Kenapa gue pilihnya hari Senin pagi? Karena tiketnya murah. Kan? Lu ngatain gue jam liburan anak-anak gue geser. Enggak. Karena gue ngikutin lo. Iya, Ya. emang ya? Iya, jadi gini, kalau tadinya gue akan belain tuh untuk pulang minggu malam, walaupun harga tiketnya mahal. Iya kan? Tapi terus gue keinget lo, kalau Dave aja bisa, kenapa gue nggak bisa? Iya. Jadi gue pilihnya Senin pagi, tiketnya cuma 1,8 atau 1,9 juta. Itu tanda orang dewasa, Web. Iya, kalau minggu malam itu tiketnya hampir 5 juta. Mahal amat. Ya, jadi gue pindah, Senin pagi gue pulang. Dengan harga tiket lebih murah. Ada yang paling bijak nulis gini, tapi tambah hotel. Masalahnya gue nggak nginep di hotel. Oh ya ampun, lu dipelihara siapa, Bo? Nggak harus dipelihara ya, pola pikir orang tuh nggak kayak gitu, Dave ya. Nggak harus kalau lu nggak nginep di hotel lu harus artinya dipelihara, nggak gitu. Maaf, ya. Nggak semua orang tuh kayak lu. Keluar aja tanpa filter. Sorry. Punya temen siapa, Nek? Nah, jadi ini baru gue mulai ceritanya nih. Gue itu teman-teman ya. Jadi lu inget dong geng teman-teman gue yang pindah ke Singapura jadi expat dari orang Indonesia itu? Oh, geng dulu Unilever lo itu ya? PNG. Tapi NG lo itu ya? Iya. Jadi kemarin tuh berkumpul lagi kita gitu. Ini kan dalam rangka ekonomi sulit ini terus semua kayak saling menguatkan gitu. Oh, nah kenapa yang mereka yang visit Jakarta tapi lu yang visit Sinciapo? karena kalau visit Jakarta itu nggak pernah bisa ketemu, Bo. Iya, dan ya lu nggak dapet rekreasinya ya? Exactly. Nah, kemarin yang menarik itu adalah Awan, salah satu teman kita yang di Singapura itu nunjukin tempat-tempat yang nggak pernah gue datengin di Singapura. Still, you visit Singapore for so many times. Masih ada tempat yang belum pernah lu sambangi. Coba gue tanya sama lo kalau ke Singapura kemana aja sih? Ya ampun, Bo, standar banget kalau gue mah. Merlion, Bugis Junction, Chinatown tuh, Kesana, terus Orchard, ya kan? Iya. Itu paling jauh kemana sih? Haji Lane gitu ya, yang kayaknya tuh paling edgy gitu ya. Gue belum pernah malah ke Haji Lane. Kok kemarin gue bener-bener menemukan Singapura dalam versi yang sangat berbeda. Yaitu? Hari pertama nih, abis gue datang tuh pagi. Ya, gue landing pagi hari Sabtu, terus kemudian kita brunch. Brunchnya itu gue lupa daerah mana, tapi yang jelas experience-nya tuh lo kayak makan di HDB. HDB itu rumah susunnya Singapura. Lo bayangin rumah susun tuh kan ada lorongnya gitu ya. Nah, lo makannya di pinggir-pinggir lorong itu. Belakang gue ada jemuran. Terus abis itu ada termos-termos, ada sepatu. Part of dekorasi. Oh. Bukan rumah orang, itu dekorasinya begitu. Oh. Lucu ya. Namanya Lo Siang kalau nggak salah. Warlock ya, Wak? Warga lokal. Gue makannya adalah dry laksa. Oh, jadi laksa tapi bentuknya kayak mie goreng. Goreng, betul. I love. Yes, lanjut nih. Abis itu kita jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini lucu nih.
Gue belum pernah ke daerah sini. Lu pernah nggak explore East Singapore? Belum. East Coast. Nama daerahnya Jo Chiat. Oh. Lucu ya. Jadi Jo Chiat ini tuh kawasan yang dilindungi bangunan-bangunannya. Oh, is it Las Kampung? No, bukan Las Kampung. Las Kampung terlalu viral. Oh, viralnya nggak usah terlalu ke bawah, say. Heeh. Benar. Itu di endorse, Jadi ya. si Jo Chiat itu bangunan-bangunan peranakan gitu, tapi dipreservasi jadi butik-butik, showroom furniture, Lucu kafe-kafe. Dan gue di sana nyobain satu pastry namanya Bingo. Cafe, ya, cafe. Ada dua yang gue cobain. Satu adalah coffee shop, satu lagi pastry. Pertanyaannya gini, kenapa nggak ngopinya di tempat pastry aja? Bener nggak? Heeh. Temen gue tuh si Awan ini super puyeng, Bo. Oh. Jangan. Kita ngopinya adalah di sebuah gang yang serving kopinya lewat jendela. Gue lihat tuh postingan lo itu ada oma-oma lagi melayani kalian. Ih, lo harus ke sana, anaknya cakep. Uh. Kayaknya baru pulang wajib militer gitu. Ih, seger amat. Terus udah gitu, jadi kita order gitu dicatat nggak pakai digital, dicatat sama omanya pakai bolpen sama buku notes. Gue pesen kopi, terus kita jalan kaki ke cafe Bingo itu, pastry. Pastry-nya lo harus tahu apa? Pie, tapi krimnya rasa basil. Oh, daun dong. Kemangi. Rasanya krimnya itu agak gurih hambar tapi manis dikit. Oh. Terus supaya dapat manisnya gimana? Dikasih irisan melon. Oh. Aduh, enaknya David. Masa? Enak banget, super enak. Gue kan nggak terlalu suka manis ya. Jadi begitu dikasih itu tuh gue kayak, oh my god, ini apa? Melon, berarti melon dimasak dong ya? Enggak, melonnya irisan seger. Oh. So good. Dan kayaknya melonnya tuh direndam di air gula dulu gitu. Jadi dia agak bukan dewy agak kayak moist gitulah. Oh, semi-semi caramelized gimana gitu. Nggak caramel. Jadi bener-bener cuman kayak lo dapat manisnya aja. Oh. Agak sogi tapi nggak yang sampai blenyeh gitu. So good. Kayak asinan gitu lah ya. Kayak manisan lah betul. ya. Kayak manisan. Jo Chiat. Terus gue jalan di sepanjang Jo Chiat itu. Mungkin Jo Chiat temen-temen taunya adalah, lo tau gak sih kalau ada orang yang suka foto-foto bangunannya itu bangunan peranakan kuno tapi warna-warni. Oh, itu Jociat. Itu Jo Chiat. Oh. Itu Jo Chiat. Mahal apa enggak nanti? Ke Cafe Prada apa enggak? Enggak. Terlalu turis. Ya, Cafe Dior, Cafe Prada, aduh, kayak OKB. Ih. Gue demen lo, Cafe Prada bagus. Ya, anyway, lanjut lagi ya. Lanjut lagi, itu Jo Chiat. Malamnya gue dinner. Dinernya adalah di Amoy Street. Oh, ketemu Amoy-Amoy dong. Amoy-Amoy, tempat berkumpul Amoy-Amoy dan Akoy-Akoy, ya. Oh, lawannya Amoy Akoy. Gue barusan ngarang. Ya, kan ya udah lanjut ya. Makannya nama restorannya adalah Sodeng. Oh. Sodeng. Terus Sodeng itu gue makan apa? Korean barbecue. But get this. This is the best Korean barbecue I've ever tried. Jadi makannya balik lagi. Awan kan puyeng ya. Pakai ritual. Oh. Dibuka pakai kimchi dulu, pakai teh ijo dulu. Abis itu nanti dia mulai bakarin tuh. Yang pertama adalah daging bebek. Bebek? Bebeknya di file. Jadi kayak lembaran-lembaran gitu. Oh my god, David, enak banget. Kan kayak waktu kemarin kita diundang mondial di Esa restoran kan juga itu ada bebek di souffle. Iya, bebeknya nggak di souffle. Sufit. Oh iya, di souffle, betul. Lanjut ya. Bebeknya di barbecue gitu, makannya sausnya rupa-rupa. Jadi dia bilang ini, cara makannya, jadi dia taruhkan di piring kita habis sudah matang, bumbu ini dulu ya, taruh sedikit makan, taruh sedikit makan.
Habis itu tambah sayurnya kangkung. Gue tuh juga sebetulnya ya nggak pernah terlalu suka, seingat gue nggak pernah terlalu suka bebek gitu. Jadi gue selalu menghindari makanan bebek. Tapi kemarin waktu kita diundang Mondial makan di Esa, karena gue tahu ini kan makanan set menu gitu ya, dan to appreciate the chef yang serving the plate itu, gue pikir cobain deh nasi bebek cuma dua potong sih kita dapetnya. Gue pikir bisa lah ya, I can bear nih ya di sous vide tuh ya, sous vide. Makannya pakai roti bohong gitu, kopong. Dan ternyata enak sih. Jadi gue bisa membayangkan bebek lo itu. Lu bayangin waktu yang kita di Esa itu kan bebeknya agak tebel ya. Kayak irisan gitu kan, slice. Ini tipis banget David, kayak daging. Jadi begitu lo makan dia ya? Apa? Betty. Apa tuh? Bebek tipis. Bebek tipis, benar ya. Terus abis itu baru kemudian daging-daging yang lain tuh. Aduh, Pok, emang kalau makanan mahal tuh beda ya? Enggak, maksud gue gini loh. Dan makanan mahal di Indonesia sama di Singapura tuh beda. Kualitas dagingnya yang gue maksud. Jadi begitu lo gigit tuh kayak daging segala macam. Wow, gue belum pernah nih nyobain daging yang sampai segini gitu. Dan gini, lu perhatiin gak sih, coba ya geng duet yang lagi nonton nih. Did you guys pay attention? Kalau kita lagi holiday, rasanya hampir semua makanan yang kita cicipin tuh enak. Yang dry laksa biasa ya, aja menurut lu gue. enggak kan? Ya, lu enggak ya? Lu kan beda ya? Lu enggak ya? Ya, lu enggak sih. Kan gue puyeng. Iya, lu enggak. Udah pasti sih. Udah Kalau gue kan soalnya palet lidah gitu ya. Iya, lu mah beda ya, say kastanya ya. Iya, beda. Iya. Udah nih ya. Tunggu bentar. What I'm trying to say adalah mungkin karena kita saat liburan mood kita tuh kan endorfinnya naik ya. Jadi segala sesuatu tuh jadi lebih elevated gitu. Orang normal. Iya. Oh, gue lupa sebelum gue ke Sodeng. Nah, ini turis. Tapi turis puyeng. Sunsetan di Marina Barak. Marina Barak tuh yang di atas, yang di Mall Marina tempat kasino. Ih, turis banget. Orang kaya baru itu ke Marina Bay Sands. Gue pernah ke situ diajak Melanie Kartadinata. Aduh, Melanie coba tempat lain deh. Karena gue belum pernah. Anyway, jadi Marina Barak itu di dekatnya Marina Garden by the Bay. Ya, dia tuh dibikinin kayak jalan layang gitu, tapi isinya rumput semua, bukan mobil. Nah, abis itu kita facing skyline-nya Singapura, duduk di situ di rumput. Itu isinya warga Singapura main layangan, piknik, lari-larian sama anaknya. Oh, itu water reservoir katanya itu tuh. It's water reservoir actually. Lu kebayang gak sih, water reservoir aja bisa dibikin jadi tempat kayak begitu gitu. Iya. So beautiful. Dah, tidur pagi-pagi. Water reservoir itu lu tidur? Enggak dong, di rumah temen gue, apartemen, kondominium. Oh, disebutnya kondo. Kondo. Daerahnya kondonya itu adalah di daerah Bugis. Oh, dekat Bugis Junction. Iya, kalau ada yang nanya, Kak Iwet ke Bugis nggak? Aku tinggal di sana. Ih, belagu banget muka lu, biasa aja nyet. Nah, ya inget lu tuh statusnya nebeng. Lu tuh statusnya couch service. sorry ya, gue pakai hashtag yang lagi trending sekarang. Apa? Kesenjangan sosial. Apa sih maksudnya? Nanti gue ceritain. Lu banyak ketinggalan nih kayaknya. Gimana sih sehari libur tuh kecap dong? Lagu-laga lu baru liburan weekend ini doang aja. Gaya lu udah. Kalau gue bilang tiap weekend gue keluar negeri salah lagi. Gaya lu udah kayak Febrian, travel blogger. Lanjut boleh nggak nih? Gas dah. Kondo gue tuh ngadepnya ke arah Arab Street. Lu tahu ada masjid yang kubah emas di Arab Street. Nah, gue facing gue kalau buka jendela tuh itu. Kayaknya orang Singapura nggak terlalu kreatif ya ngasih nama jalan Amoy Street, Arab Street. Kayak orang kita dong, nama jalannya Puyang, Pahlawan gitu. Benar. Dah nih lanjut lagi. Pagi gue lari dulu
Habis itu kita sarapan. Nah, sarapan ini dia hari kedua nih. Konfetinya keluar. Singapura itu emang menurut gue jago sekali ya, Dev ya. Dalam arti? Kantor polisi nggak kepake. Gue nggak tahu ya kantor polisi apa kantor pemerintahan. Pokoknya itu sebenarnya gedung terbengkalai. Tadinya mau dirubuhin sama pemerintah Singapura. Terus warga di sekitar situ kemudian merasa bahwa aduh sayang sekali bangunannya bagus gini gitu segala macam. Terus mesti diapain dong? Dikasih ke warganya. Lo kelola deh kalau misalnya memang lo nggak mau kita iya gedung sekolah. Nah ini temen gue nyaut nih. Kalau misalnya memang nggak mau dibongkar terserah lo mau bikin apa. Dibikin jadi creative compound. Itu super puyeng. Ada restoran gue makan namanya Paru Restoran. Kayak pos blok di Jakarta lah sebenarnya idenya. Bener, kayak pos blok, betul. Terus di situ bukan cuma ada restoran, tapi juga ada kayak tempat bikin keramik, les keramik, tempat les lukis. Terus udah gitu toko-tokonya tuh toko-toko yang dompet kulit dibikin sendiri pakai tangan. Perhiasan dibikin sendiri pakai tangan orangnya lagi bikin titi teliti gitu tekun gitu diam hai welcome terus dia bikin lagi terus kalau kita tertarik nanti diceritain sama dia ini tuh dibikin dari ini gitu. Namanya Pearls Hills. Pearls Hills Ya bagus makannya puyeng juga. Restoran-restoran menunya cuma 4 gitu Bo. Ya, yang masaknya tuh meja tabletop gitu yang chefnya berkumpul di situ kita ngeliat mereka masak gitu. Baju-bajunya tuh yang kayak di majalah Monocle, kayak di majalah Kinfolk gitu-gitu. Ya, suasana tuh temaram Jepang-Jepang gimana. Pas kita misalnya aku mau pesan matcha latte dibikin sama dia di Wish gitu. Ya ampun. Ya, udah nih. Dari situ lanjut lagi. Nah ini yang keren. Namanya New Bahru. Dekat daerah Clarke Quay. Tahu Nah, laki? Kalau yang karena ada sauna ya di sana ya. Masa? Gue cuma Ada disco, ada club. Iya. Iya, benar. Nah, yang sekolah ini, yang New Bahru ini bener-bener sekolah, Bo. Bener-bener sekolah. Sekolah beneran yang disulap jadi commercial places. Di situ ada Beyond the Vines. Jadi local brand Singapura semua kumpul. Bukan Tiong Bahru. Enggak, bukan Tiong Bahru. This is New Bahru. Ada restoran Itali. Lo bosan ya? Lo nggak terlalu senang? Enggak, gue mengisi aja. Gue kan memberikan ekspresi gitu. Iya. Bagus banget, Bo. Itu dicat warna orange gitu. Yang mau gue omongin di sini tuh gini. Di Indonesia kan sebenarnya post blok udah dibikin, M blok udah dibikin. Ada satu sebenarnya yang kurang sebenarnya. Apa blok? Bukan blok, selection of tenantnya menurut gue. Lo kebayang nggak kalau misalnya post blok itu isinya adalah misalnya kayak Roma. Isinya kayak apa tuh restoran Jepang lo itu yang enak itu? Sushi Tei. Guys, jangan bosen. Gue nggak cerita Orchard, nggak relevan sama lo, biar lo belajar. Kalau gue cerita cuman Orchard lagi, lo akan jadi orang kebanyakan. Nggak bosen gue. Nggak, nih banyak yang bilang aku sedikit bosan, aku sudah sedikit bosan gitu. Apa ya? Apa sih Bo yang di itu, yang di Bumi Pakubuwono? Mirip seperti itu. Iya. Tapi di bangunan sekolah. Jadi kan kayak ketika lo masuk ke sana tuh makanannya bener-bener enak, servisnya bener. Gitu. Tuh sampai Cici Denny segini pegel wet, ngetap, udah boleh udahan belum? Lanjut ya. Malamnya, nah ini mungkin agak relevan nih sama teman-teman. Malamnya itu gue makan chicken rice. Chicken rice biasa. Tapi yang ini adalah chicken rice ala Thailand. Hah? Chicken rice Thailand? Nah, namanya adalah Goang Protunam. Enak.
banget, Oh. enak banget, pakai banget. Ada yang tahu nggak? Goang Protunam. Oh. Aduh, jadi bedanya apa? Bedanya di bumbunya, Dave. Oke. Kalau chicken rice itu kan cuman kecap asin, terus jahe yang diparut itu sama sambelnya kan. Nah, kalau dia sambelnya cuman dua. Satu sambel yang orange merah itu, satu lagi adalah sambel yang sambel Thailand. Oh, katanya Asli. Goang Pratunam itu terkenal, Web. Banget. Dia Michelin. Oh, Michelin. Ketemu Michelle Halim? Dijawab aja sih, biar seru. Nggak ketemu sama Michelle Halim. Oh, iya. Udah deh. Aduh, enak banget. Itu ada di Plaza Singapura. Goang Protunam. Yang korbek bebek enak banget itu namanya adalah Sodeng di Amoy Street. So good, Bo. Jadi kemarin itu gue bener-bener gini, gila. Ini sesuatu yang gue nggak pernah lihat kalau gue ke Singapura. Dan palet lidah gue tuh bener-bener dimanjain sepanjang hari. Tadi gue mau membahas sedikit, lu bilang kita sebetulnya udah mulai membuat itu tapi kurasi tenennya yang kurang. Gue ingin menanggapi hal itu. Menurut gue mungkin mereka awalnya berusaha untuk mengkurasi tenen, tapi mungkin daya beli masyarakatnya kali, Wet, belum nyampe ke situ. Lu kebayang kalau M Block itu isinya Roma, Emilia, siapa, Bo, yang mau pergi ke situ? Sementara apa tuh namanya, integrasi transportasinya tuh masih belum sekece sana, Bo. Ya, Kalau bisa pakai Transjakarta. Nah, kalau yang daya beli sanggup bayar Roma, Emilia gitu, mana mau pakai Transjakarta? Mereka butuh tempat parkir. Nah, gue pernah tuh undangan Fashion Show Sabto Joyo bantu. Sabto Joyo Kartiko itu di Pos Blok di Pasar Baru. Di Pos Blok. Bo, parkirnya repot banget. Iya. Jadi memang banyak ya PR kita ya. Tapi kalau yang di Singapura itu sih mereka pakai kendaraan umum ya, karena kan kalau di Singapura soalnya balik lagi sudah sangat convenient, sudah sangat nyaman gitu. Jadi kemarin sih kalau gue di sana, selama di sana kita pakai taksi online kemana-mana. Tentu bukan gue yang pesen ya, pasti temen gue yang pesan. Karena lo nggak bisa. Nggak bisa. Gitu, Bo. Jadi gue bener-bener kemarin tuh mengistirahatkan palet gue. Jadi gue bener-bener memanjakan diri lah. Bener-bener kayak, wah gila deh gitu. Seru sekali. Tapi juga gue dapat banyak sekali pelajaran kemarin ketika ke Singapura. Baju lu baru kayaknya ya? Iya. Lo tau nggak? Ini delay gratification. Apa? Oh, gue pikir Issey Miyake. Issey. Oh, Issey. Turis itu turis. Baju lu turis. Bo, ini delay gratification. Oh, buat diri lo. Ya. Apa rasanya pakai polyester? Gue baju ini kepingin udah 4 tahun. Oh, kasih. Oh. Gue tahan terus. Gue bilang gini, ngapain gue beli baju kayak gini? Tapi kemarin gue ngerasa bahwa I think I need to splurge. Good for you. Terus begitu gue beli tuh rasanya emang kayak, oh, I love it. Yes. It feels good. It feels good. Ya. Gue punya challenge buat lo. Coba pakai acara outdoor pakai baju itu. Ya jangan dong. Duh, abis ini gue layat lagi. Kan ada yang nanya, serius kak polyester? Lu cek aja di labelnya. Polyester. Katun sama linen nggak bisa dibikin plisket begitu, yang. Iya. Nah, waktu yang di New Bahru itu tuh ada satu toko local designer gitu. Dia bikin pleat skirt begini juga nih, pleats gini. Itu dibikin di situ, dikasih lihat kita cara bikinnya. Tapi bukan Issey, bukan pleats. Gitu. Sekarang gue ya. Ya. Jadi lu weekend ngapain kemarin? Kalau lu mengunjungi tempat-tempat puyeng di Singapura, nah ini baru hashtagnya sesuai nih, kesenjangan sosial. Gue hari Minggu juga mengunjungi sentral kehidupan puyeng di Jakarta Selatan. Di mana tuh? Grand Wijaya Center.
Aduh, kayaknya the next Puyeng tuh ya. Nah, Puyeng epicentrum selanjutnya tuh ya. nah. Jadi Alex sama Yogi tiba-tiba WhatsApp gue, aku mau culik kamu, aku habis meeting di Dharma Wangsa, kita ngopi. Terus si Alex mau nanya, mau ngopi di mana? Di Hotel Dharma Wangsa aja ya. Gue gini, nak, jangan dong, Bo. Kita udah pernah di situ. Nanti kalau di situ lo tinggal kerjaan, tempat lain deh. Gue cari dong tempat kopi di Dharma Wangsa. Blue Door, nggak Blue Door. Lu udah pernah belum Blue Door? Udah dong, gue tahu yang punya Blue Door siapa, arsitek. Makanya Puyeng. Gue nggak jadi ke situ karena gue nggak dapet tempat. Di pinggir jalan kan? Bo, katanya Ivy kan katanya pastry-nya enak tuh. Penuh. Gue bilang, aduh di mana ya? Terus tiba-tiba Tuhan berbisik ke dalam otak gue, bawa anak-anak PIK ini ke Grand Wijaya. Gue langsung gini, lapar nggak? Lapar. Vincent, Yogi, Alex. Oke, kita makan di tako lokal ya. Gue bawalah mereka ke Grand Wijaya. Begitu nyampe Grand Wijaya, pemandangan dari luar itu, lu tahu kan kalau di Grand Wijaya itu ada market sekarang yang, aduh gue lupa ya namanya apa ya. Kayaknya yang bikin Sonderlab deh. Namanya susah, Wet. Sonderlab mobil trunk market, mobil truk. Apalah gitu ya. Apalah gitu ya. Yang bikin Sonderlab. Sonderlab apa sih, Bo, toko baju itu? Sonderlab gitu. Seru banget nih, kata si Yogi gitu. Gue langsung, nggak salah nih gue bawa ke sini. Udah, kita makan di tako lokal, mereka happy, makanannya enak, dagingnya juicy. Gue kan, I'm a big fan of tako lokal dari zaman mereka masih di apalah itu dekat Bakmi Strawberry. Gue pernah ulang tahun loh di tako lokal. Bukan Bakmi Strawberry, Bo, Sam Strawberry. Di Sam Strawberry situ. Terus kan dia tutup, terus dia pindah ke Grand Wijaya. Terus gue lihat di TikTok, Grand Wijaya menjadi epicentrum pergaulan anak-anak zaman sekarang nih, say. Betul. Gue ke situ, udahlah yang datang cakep-cakep, say. Dandanannya puyeng-puyeng, say. Itulah laki pada berewokan, kuteknya gila, menor-menor. Jador gue ngelihatnya. Terus si Awan itu juga kukunya menor. Iya. Coba deh, lelaki-lelaki begitu kalau pada bawain acara gue, pasti deh semua pada berisik ya penontonnya. Terus? Kan gue sirik ya, kan gue suka soalnya I like to paint my nails, but I cannot. Anywho, terus abis makan, si Yogi naik ke atas. Di atas itu ada toko namanya Yuno. Oke. Jadi tokonya kecil kan, ruko Grand Wijaya, lu masih ingat kan kita pernah punya kantor di Grand Wijaya. Betul. Rukonya Kecil banget. Gedung lama kan, Wet, rukonya kecil-kecil. Toko Yuno ini tuh jual knickknacks gitu loh. Kaos-kaos yang melayani juga cakep-cakep, anak-anak muda, anak-anak skena, anak-anak puyeng. Tapi mereka they are all very polite. Kelihatan social economy background-nya tuh asik nih anak-anak. Jadi walaupun Ini ya pembuat konten hashtag kesenjangan sosial ya. Lu tahu kan kadang-kadang anak-anak yang suka so asik itu kan suka ngenges ya. Kalau dia enggak gitu, om tante gitu. Kalau terima telepon, ya buka tante, iya tante, pokoknya nice deh, very nice. Terus Yogi beli lampu di situ, terus kita jalan ke bazar itu. Terus temen gue tuh malu-maluin dia nanya ke salah satu Yogi dong, nanya ke salah satu penjualnya gini, Mbak, ini pasar kaget gini bukanya tiap minggu. Diralat. Pasar kaget yang mana, Kak? Ini nih pameran-pameran ini. Oh, ini bukan pasar kaget, Kak. Ini namanya yaitu si Sonderlab Bazar. Aku gini, Yogi bukan pasar kaget mah di Taman Puring kali. Lu tau gak sih isinya apaan? Jadi itu tuh mobil-mobil parkir. Lu udah pernah belum lihat di mobil-mobil parkir? They open their trunk. Terus mereka menjual rupa-rupa barang. Mulai dari barang-barang pre-love, barang-barang vintage, mainan-mainan vintage gitu, Wet. Terus jam tangan vintage. Pop up nggak sih itu namanya? Gue nggak ngerti deh, Wet ya. Pokoknya satu jalanan itu ditutup, pop up kali ya bahasanya. Dan bukan cuman barang murah loh, Wet. Jamnya itu mulai dari Frank Mueller, Cartier, dari yang puluh juta sampai yang ratus ribu. Ada semua di situ. Ada di situ. Lo tahu dong gue ketemu siapa di situ? Lutfi.
Lutfi Muhammad Lutfiansyah. Lutfiansyah Ya, sebagai sekretaris Kaum Puyeng Jakarta, iya, ya. Sekjen. sekretaris jenderal. Dia lagi sibuk nyobain jam. Terus dia ketemu gue. Oh, dia bukan jualan. Enggak, dia Dia pengunjung. berkunjung. Pengunjung. Terus abis itu, Uncle Dave. Uncle, dia panggil lo Uncle. Terus, Kan gue bawa Yogi sama Alex ya. Kan kita hitungannya udah om-om ya. Yogi sama Alex ini, ih lucu amat, siapa nih? Kenalin dong. Terus dia nih gini, gimana Lutfi udah dapat apa aja? Lalalala. Terus kan gue lihat postingan terakhir dia, kan dia lagi sibuk nyari videografer kan. Gue nanya, kamu udah dapat belum gitu? Belum, ternyata susah ya cari videografer. Aku sirik deh sama konten-konten kreator lain, kok mereka tuh punya staff banyak banget. Aku kok nyarinya susah. Emang kamu sekarang how many people are working with you now actually? Gue gini, baru sedikit. Udah berapa? 5. Ih, 5 udah banyak Lutfi. Aku bilang gitu. Pelan-pelan. Sekarang videografer lagi pada dicari ya. Adik gue juga lagi nyari itu untuk kantornya Era Fiesta Bintaro, videografer yang coba deh ngelamar sama Lutfi sama adik gue kalau ada videografer berbakat. Ya udah, terus dia nanya, Kak Div, kalau kamu tuh set up tim gimana sih? Terus kan gue mikir gitu ya, set up tim, kan gue nggak punya tim ya, Bo. Gue tuh kayak cuma kalau bikin konten gitu. Hah? Kan gue gini, gue jujur kalau gue nggak punya tim, semua cuman bawa tiang ngambil, apa gue kalah pamor nih kalau gue bilang gue nggak punya tim. Jadi gue lagi sibuk mikir gitu ya, jujur bohong. Terus dia komentar, apa itu urusan Kak Iwet? Ya, itu urusan. gue lagi nunggu aja nih. Gue lagi nunggu nih. I know it's coming. Itu urusan Iwet. Gue gitu. Oh, ya ampun. Ya udah deh Kak ya. Ya wis, good luck ya sayang ya. Hashtag #enchat. Aduh, aku minder, aku nggak punya tim. Konten kreator sekarang harus ada tim. Aku punya orang, #enchat. aku punyanya orang makeup, orang rambut, orang kuku. Tukang video belum ada. Sama tukang alis, Lindawang tuh. Encet, oke Lutfi, enjoy. Dadah. Aduh. Gue ketemu Wangsit, of course. Wangsit juga ada, Wang juga ada kemarin. Terus gue pas gue lagi ngeliat biasa dong Alex kan. Aduh, coba dong, Dave, cocok nggak gue? Dia lihat jam Frank Mueller, puyeng lah apa? Bagus nggak? Kok biasa deh ya. Ternak gue kan butuh gue layanin. Gue lagi sibuk ngelayanin Alex. Tiba-tiba ada satu, gue ngeliat dari ujung mata gue mau perempuan tinggi gede. Om Dave, Mas Dave, gue nengok, hey, ketemu lagi, iya, kamu siapa ya? Tapi dia udah ngomong ketemu lagi. Kamu siapa ya? Gue gitu, daripada gue so tau, gue pikir model Faradina anak INTM. Kamu siapa? Gue gini, Faradina bukan. Kamu siapa ya? Gue gini, kan kemarin di acara RH aku ketemu, aku ngambilin foto kamu. Oh, yang dulu magang di bazar ya? Iya. Gitu. Ada dulu anak magang bazar, tinggi perempuan. Zini, aduh gue gak ngerti deh. Adiknya Syafi bukan sih? Syafi kayak saha? Syafi Hakim. Nggak ngerti, pokoknya dia deh. Nah, Anaknya Ciko. Ciko Jericho. Ciko Hakim dong. Hah, anaknya Ciko Hakim? Lah iya. Astaga. Gue kenal sama bapaknya dong. Lah, makanya dia panggil lo Om Dave. Astaga. Yang tinggi rambutnya panjang kan? Dulu dia magang feature writer, sekarang dia udah jadi reporter di bazar. Astaga. Alaida Hakim. Namanya Alay? Bukan Alaida. Oh, nggak ngerti gue. Alaida Hakim. Alaida. Pokoknya dia sebutin namanya deh gitu. Terus iya.
Terus gue ngeliat di sampingnya dia ada cowok nih ketawa-ketawa gitu. Haha, gue gini, kamu Rafa kan anaknya Indi? Gue gitu. Terus dia gini, kayak gini, iya, gini, salaman dulu sama aku. Hai Om Dave. Terus baru gue gini, Rafa main sama Aleida sekarang. terus gue gini, kalian temenan, kita temen dari kecil. Bener, itu anaknya Ciko, Aleida Hakim. Oh, Nah, terus itu gue juga Puyeng bapaknya. terus gue gini, apa kalian pacaran? Terus gue nyesel, ngapain gue ngomong gitu, komentar gue om-om banget ya, Bo, gitu. Terus dia gini, enggak sih. Terus si yang ceweknya bilang gini, Rafanya kayaknya nggak mau deh sama aku. Gue gini, Rafa, om-om banget ya gue gini. Kalian jangan marah, aku komentar gitu ya. Gue nyesel dia ngomong gitu. Gue gini, foto dong, gue mau kirim ke emak lo. Ya Allah, Seru banget. kumpul tuh semua kemarin. Ya of course Yogi sama Alex aja berasa tua di situ, apalagi gue. Kebayang nggak? Kita itu kan selalu ngomong Alex, Didi, sama Hans itu kan udah kayak seru banget ya hidup mereka. Masih muda, belia, uangnya banyak. Kayaknya tuh living life to the fullest. Ketemu lagi Aleida sama Rafa. Ya Allah, ada lagi Lutfi. Masya Allah, jauh lagi di bawahnya mereka. Bo, tapi itu seru sekali loh Iwet, si pasar kaget di Wijaya itu. Pasar kaget. Pop art itu. Ada DJ, terus orang-orang yang datang ke situ tuh dandanannya cakep-cakep, Bo. Asik, ada yang bawa anjing gede-gede. Aduh, pokoknya seru deh. Itu yang di Singapura tuh kayak gitu. Anak-anak itu tuh yang gue lihat puyeng-puyeng. Terus mereka ngopi sambil bawa anjingnya cakep-cakep. Iya. Terus, nah, Pakai ini sepatunya Birkenstock yang selop tapi pakai kaos kaki. iya. Gue sampai nanya ke satu orang, kamu nggak keringetan? Yogi gini, Bo, komentar lo. Iya, kalau nggak pakai sepatu New Balance tapi pakai kaos kakinya tinggi sebetis, celananya pendek. Ya. Iya. Pada pakai Iya. celana mini-mini begitu. Iya, yang kalau misalnya di Ustadz Culture tanya, Ustadz, emang benar kalau udah pakai New Balance hidup kita juga bakal balance? Ya lagi. Terus? Nah, itu perkumpulannya iya lagi di situ. Iya. Terus ada satu yang menarik Iwet dari Sonderlab, salah satu binaan mereka. Dia bilang ini UMKM binaan kita. Dia itu upcycling limbah jeans dari Bikin Bantar apa? dari Bantar Gebang. Namanya Bu Aan dan anaknya. Jadi mereka menjelaskan, dia bilang, Mas tahu kan sampah jeans di Bantar Gebang tuh banyak dan itu kan nggak bisa diapa-apain. Jadi mereka ambil, mereka jadiin produk baru, Wet. Tas, pouch, celana, jacket, apalah gitu. Bagus loh. Keren ya. Gue udah ngapalin judulnya tapi gue lupa. Terus abis itu gue diajak sama Daniel sama Andito mampir ke open studionya Studio Moral. Kan di Wijaya juga. Iya. Wijaya tuh tangan di Wijaya, terus moral di Wijaya juga. Wah, Open lab tuh juga di Wijaya. Gue bilang gini, aduh Wijaya jadi keren ya, Bo. Wijaya kayaknya jadi isinya anak-anak kreatif, kayak kreatif hub gitu. Iya. Namanya outlet recycle jeans itu cek di Sonderlab deh. Seru deh. Lu tahu Sonderlab itu punyanya siapa? Punya siapa sih, Bo? Jejo. Aduh, Jejo tuh waktu kawin gue yang MC loh. Kayaknya cerita ini udah 2000 kali ya gue ulang ya. Lu tua banget kayak gitu. Jejo tuh Lu Aleida Wahid. pas pandemi mau nggak hire gue nggak takut. Oh, Sonderlab tuh punya Jejo. Itu under USS Network. Oh, pantes isinya anak-anak puyeng. Iya, makanya gue bilang kan, lu pokoknya kalau mau dapat hub ke anak-anak puyeng Jejo, udah. Oh, oke. Itu kayak ibaratnya kayak zaman kita Anton Wiryono gitu.
Iya, 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 iya. Seru deh, seru gitu. Maksudnya gue melihat a different kind of demography gitu, Iwet. Dan kayaknya Tuhan kasih lihat gue, Tuhan besarkan hati gue gitu ya. Maksud gue gini, kan teman-teman tentu pas Kinoy, kan teman-teman pasti inget ya, gue kan sempet kesel gitu postingan acara gue mendapatkan komentar dari, aduh netizen 42 yang kayaknya tuh 62, 42 beda negara. Oh, 62 yang kayaknya, aduh lu tinggal di mana sih sebenarnya gitu. Nah, pergi ke creative spaces kayak kemarin gitu, gue melihat kayak nggak semua ternyata orang Indonesia sedodol itu. Yang ada kok orang-orang yang kayak mereka, they are very open-minded, they are very progressive in the way they think gitu. Mereka nggak tuh ngeliatin orang dengan cara yang merendahkan, judgmental, senora, seaneh apapun dandanannya gitu. Brewokan, pakai tank top, pakai cat kuku, gitu. Nggak peduli, Bo. Terserah deh, Nek. Gitu. Gue akan kembalikan lagi kepada realita kehidupan ya. Populasi mereka tuh cuma 0,5%, Dave. Iya, iya. Mereka tuh cuma 0,5%. Dan 0,5% itu sisanya ya lo hitung aja dari hampir 300 juta penduduk Indonesia. Jadi mereka kayak rotring ya, 0,5. Yes. So small, very niche. Jadi kalau misalnya memang lo mau, ibaratnya nih ya, mau merasa nyaman dengan lingkungan itu, dan jangan masuk ke dalam kolam yang gede, karena kolam yang gede itu isinya nggak kayak mereka. Iya. Nah, the beauty of my work adalah rupanya Tuhan tempatkan gue untuk tetap belajar. Gue nggak cuma ada di kolam yang 0,5, tapi gue juga ada di kolam yang berapa dong berarti itu? 99,5%. 99,5%. Jadi mungkin besok-besok kalau gue baca komentar yang gue rasa, oh ini komentar 0,5. Oh ini komentar 99,5. Now I know gitu. Hasanah pergaulan gue sekarang luas. Nah, ini yang gue dapatkan dari trip gue kemarin ke Singapura. Mengenai bersyukur. Kalau lo melihat kondisi lo seperti itu gitu ya, bahwa lo kan ada di dalam yang 0,5% itu ya. Sementara yang 99,5% mungkin tidak bisa menerima keadaan lo. If you are look at the bright side, lo harusnya bersyukur gitu bahwa lo masih dikenal sama yang 99,5%. Even though komentarnya mereka negatif ke lo. You understand? Nggak semua orang loh yang 0,5% itu dikenal sama yang 99,5%. I don't think yang 99,5% itu tahu siapa Jejo. Right? Gue tahu. Ya, lu tahu kan, lu 0,5%. Iya, iya, iya. Ya kan? Tapi ketika lo kemudian bisa dikenal sama 99,5% itu, it's a bless. Yes. Ini yang kemarin cerita trip gue ke Singapura itu ya. Balik lagi ke realita kehidupan, that economic situation is not good. Bener nggak? It's really not good. Lo harus tahu. $1 Singapura itu sekarang 12.700, Dave. Sorry. Rio, aduh I love. Siapa sih yang komentar negatif? Somasi aja dah, yuk ributin. Gue demen. Canda kayak. 12.700 kok. Mahal ya? Mahal banget. Kemarin itu gue, oke, ini akan terdengar agak sombong, tapi gini, gue tuh biasanya kalau trip ke luar negeri, gue nggak mau ngitung kurs. It stress me out. Maksud gue gini ya, lo berangkat ke luar negeri ya lo udah harus siap dengan kurs mata uang yang pasti akan rupiah kita lebih rendah dibandingkan mereka, gitu kan. Ya. Lo tuh udah pegang uang, lo tuh punya uang, bukan yang lo ke luar negeri masih mikir-mikir gitu. Kalau misalnya masih mikir-mikir, jangan ke luar negeri dulu. Sama, gue juga kalau ke luar negeri gue nggak pernah ngitung kurs, tapi kalau gue alasannya beda. Nah, nanti gue lanjutin ya. Prinsipnya gitu kalau gue, kalau lo belum siap liburan, jangan liburan, nabung dulu sampai lo memang ketika liburan lo nggak mikir gitu. Nah, gue lanjutin. Kemarin itu gue mulai kepikir gara-gara gue beli ini. Berapa itu lo beli? It's not cheap. Apalagi dengan kurs 12.700. Nah, itu gue baru gini, anjrit, mahal banget ya gitu. Dari situ gue mulai ke-trigger tuh. Nah, begitu lo udah ke-trigger satu kan pasti lo bergulung kan, semua lo hitung. Oh iya.
agak siang tuh gue lapar. Oh, tapi Well, nggak ada duit. Enggak. Bukan. Sebentar dong. Gue pikir lu balik ke zaman lu masih kos di Ben Hill, kalau habis beli baju lu nggak bisa makan siang karena duitnya dibela-belain buat beli baju yang lu pernah ada loh di masa itu, Say. Lu beli baju desainer tapi lu makan angin beberapa hari. Yeah, don't you forget. Terus Boleh gue lanjutin nggak nih? ya, Gue beli bakwan jagung, Bo, sama air mineral sebotol. I know where this is going. Lo bayangin bakwan jagung semahal-mahalnya bakwan jagung di Jakarta berapa sih? 10.000 tuh kayaknya di Dendi udah mahal ya. Atau 20.000 deh, 20.000 bakwan jagungnya 20.000 gitu ya. Ini tuh kayak gerai fritters gitu alias gorengan. Dan gue kan nggak tahan sama bakwan jagung ya. Bakwan jagung tuh jador bakwan jagung. Gue kalau ngeliat tuh kayak, oh my god, gue harus makan nih. Itu Gue tuh beli. core-nya lu ya. Berapa? Gue gitu kan ya. $5.80. Kali 12.000. Udah di tangan tuh bakwan jagung, nggak mungkin gue balikin. Kalau gue walaupun udah gue makan, gue lah. Lo kebayang nggak, Bo? That's how hard life is in Singapore. Tapi mungkin $5.80. buat orang Singapura itu masih masuk akal nggak sih? Iya, terus gue gini kan, gue bilang sama teman-teman gue, gila mahal banget, bla 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 bla. Terus temen gue bilang gini, sesusah itu memang hidup di sini. And you need to work really hard. Nah, ini baru menuju nih. You must to work really hard so you can afford hal-hal seperti itu. Terus temen gue bilang gini, Bo, dia bilang gini, aku tuh udah mulai kayak gini sekarang, Mas. Kalau segala sesuatu makan di bawah $10, aku akan bilang bahwa itu murah. Tapi ketika itu udah di $10, aku mulai mikir, ini agak mahal nih. Bayang ya. Terus gue cuma ngomong gini, iya ya, untuk bisa menikmati kehidupan yang enak seperti ini, maka lo harus bekerja sangat keras. Ketika lo bekerja sangat keras, maka lo akan menghasilkan uang yang banyak. And get this, ini yang gue pelajarin. Big money always come with big works and responsibility. Nggak ada yang pernah uang gede datang dengan kemudahan. Sudah. Lo ngerti kan? Jadi ketika lo ngeluh gitu ya, gila kerjaan gue susah banget, kerjaan gue gini capek banget, gue mesti begini begitu segala macam. Ini akhir bulan kan? Lo lihat rekening lo. Sekarang tanggal berapa sih? Udah akhir bulan. 29. Lo lihat rekening lo. Iya, lo dapat uang segitu, emang segitu yang harus lo kerjain. Jangan ngomong korupsi ya, itu beda lagi. Cuma gue tuh cuman gini loh. Kemarin gue ngomong ke diri gue, it's a self reflection for me. Gue gini, iya ya. Kalau misalnya memang lo mau hidup enak, artinya lo harus kerja sangat keras. Ketika kalau lo mau hidup enak, lo harus punya uang banyak. Kalau lo mau punya uang banyak, artinya lo harus kerja sangat keras. Betul. Jadi kalau ada yang ngeluh gitu ya, lo ingat-ingat lagi deh. Sama ya menurut aku ya, mau sekeras apapun kehidupan kita nih orang Indonesia, kita tuh masih banyak terbantukan oleh situasi loh. Dalam arti gini ya, tiba-tiba kepikiran aja gitu. Most of us itu yang walaupun sudah bekerja masih tinggal sama orang tua loh. Exactly. Jadi itu nggak mikirin biaya bulanan. Kalau lu nggak punya uang makan, lu nyampe rumah, lu masih bisa nebeng makan sama mama bapak lu. Lu nggak bayar listrik, nggak bayar air, nggak bayar sampah, nggak bayar IPL, nggak bayar PBB. Ada yang bilang gini, again ya, warga plus 62 gitu ya. Ada yang bilang, tapi kan UMR di Singapura itu sekitar 28 juta. Lu tahu nggak? Nyewa kos-kosan di Singapura tuh minimal berapa? Berapa saya? 10 juta sebulan, Bo. Lu kebayang nggak kalau misalnya dia 28 juta, dia kos-kosan 10 juta, harga bakwan jagung hampir 70.000, ya habis juga duitnya.
Oh, pantes. Tunggu sebentar, ada puzzle. Oh, Iya kan? apa sih? Which of this object has fin? Bentar ya. Bentar. Bentar ya, Iwet. Which of this object can... Udah lo nggak usah baca, gue ngomong, mendingan. Diem dong, lu. Ya udah lo ngomong. Ya ngapain gue? Ya kayak gitu. Jadi gue cuman gini. Balik lagi ya, memang pada akhirnya emang lo harus terima aja gitu. Mau gimana juga lo setengah mati, ya memang itu yang harus lo hadapi. Gue mikir gitu sih kemarin. Lo kayak kurang tertarik ya sama obrolan gue ini ya? Bukan, Bob. Kalimat perintah dari si puzzle-nya ini gue nggak ngerti. Udah tinggal giniin aja di swipe. Dia nanya, which can quack. Nggak ada gambar bebek. Ah, bentar dong, Web. Lu gue galak pulang dari Singapura jadi galak. Lama banget ya Allah, Gusti. Makanya, bebek di Singapura tipis-tipis, nggak kayak bebek di Esa. Karena mahal, bawang jagung aja $5. Nah, ngomongin Esa. Itu juga ada sebuah promosi dari Esa. Apa tuh? Sekarang Esa itu nggak harus set menu makannya. Bukannya di waktu dulu dari awal mereka kan season, apa, babak ya? Season 1, season 2. Nah, nggak nyambung nih kesenjangan sosial lagi. Lu tinggal bilang dong, enggak, sekarang berubah gitu. Enggak, sekarang bukan gitu ngomongnya. Ya udah diatur deh. Udah aku Ya. orang lain. Season itu menandakan dari tema makanannya. Nah, Tapi sistemnya tetap set menu. oh, ya tinggal dijelasin aja, say. Set menu itu artinya adalah lo bayar misalnya 1 juta rupiah untuk 5 courses, 5 menu gitu. Ya. Nah, sekarang mereka tidak set menu saja. Jadi mereka juga punya a la carte. Jadi bisa pesan satu-satu makanannya. Oh, Lo tanya dong kenapa? kenapa, say? Nggak gue tanya juga kan lu pengen cerita kan? Ekonomi sulit. Biasanya orang-orang tuh masih entertain klien segala macam dengan lunch atau dinner di situ. Sekarang semua cut budget. It's too expensive kalau misalnya harus set menu. Iya, So they offer something that people still can afford. iya. Makan a la carte masih bisa gitu. Setuju gue. Kemarin gue mendengarkan podcast wawancara Mel Robbins, penulis buku itu, dengan Lewis Howes. Menyentuh sedikit masalah ini. Kan Mel Robbins itu baru bikin buku judulnya Let Them. Dan bukunya itu udah berminggu-minggu ada di peringkat 1. Terus si Lewis Howes nanya gitu, why do you think that happen? Lama sekali loh lu ada di peringkat 1. Terus Mel Robbins ini bilang gini, kira-kira I'm paraphrasing. Dia bilang gini, karena situasi sekarang ini lagi susah. Ya. Dan lagi susah, ekonomi secara global itu lagi susah. Berurutan tuh, abis COVID 2 tahun, terus yang katanya masa pemulihan ke sekarang gitu ya. Jadi more or less kita udah 5 tahun lah begini, dia bilang gitu ya. Jadi buku ini menawarkan apa yang dibutuhkan orang, dia bilang gitu. Karena, get this, saat hidup lagi susah, rupanya pelarian orang paling besar adalah memperbaiki diri. When you feel stuck of your life, you don't know what to do to go in the future or go back in the past. Biasanya perjalanannya yang paling murah dan logical adalah perjalanan ke dalam. Jadi orang ini sekarang lagi banyak mengakses diri. Apa yang bisa gue lakukan ya untuk diri gue? Oh, ternyata hidup gue yang ini nggak penting, itu penting. Oh, ternyata makan di Esa itu setahun sekali aja ya. Oh, ternyata, jadi memang buat teman-teman geng duet yang lagi merasa stuck gitu ya, lo nggak bisa menikmati Haji Lane, Arab City, Amoy City tiap minggu, tiap street, lalu atur dah ya, lo nggak bisa makan bakwan jagung $5 ya, you feel stuck in your life. This is probably the time for you to invest on your self growth. This is the time. Kenapa? Karena it's free.
True. It's the only free thing that we can buy for ourselves. True. Very true. Tutupan megah 1 juta likes dan kalimat dari Rob Robbins tadi. Mel Robbins! Ya lo atur dah. Mel Robbins tadi. Sama satu lagi, let's admit, don't be denial. Don't deny. We are not in a good condition, guys. Udah satu kan? Kan tadi gue bilang tutupannya nggak nyimak nih. Gue tuh kemarin ada dilema ketika gue di Singapura adalah gini. Gue tahu persis logika gue bilang gini, Wet, simpen uang. Remember, invest in real money. Cash. Ya, yang lo bisa tarik kapanpun. Not in property, not in stock. Cash, lo harus pegang cash. Dan tentunya lu memilih, berkat trip Singapura, lu memilih untuk simpan cash dan menggunakan Isemiaki. Enggak, ini kan balik lagi gitu, gue bilang. Gue tuh mikir antara yang kayak, masa sih Wet lo mau beli ini gitu. Dilema, perang batin, tapi gue pikir gini, udahlah beli aja, lo pingin ini udah 4 tahun. Ya udahlah, udah kejadian juga ya. Bukan, tunggu dulu, sabar. Maksud gue gini loh, tetap intinya adalah balik lagi. Tadi kan lo bilang, satu, saat susah ini gunakan adalah Tumpah. Sorry. udahlah, gak usah. Saat susah, lu gampang ambekan deh, Say. Awan, temen lu kenapa sih? Tidurnya Udah capek, ekonomi sulit. Tidurnya di mana sih di Singapura? Nggak ditidur di kasur ya? Di sofa, di kursi pijat. Gaya lu belanja Isemiaki, tidur lu di kursi orang. Gue balik lagi ya, boleh nggak nih? Serius nih. Ini beneran loh guys, menurut gue adalah kondisi sulit itu gue setuju banget gunakan waktu ini sebagai waktu untuk lo memperbaiki diri, mengenali diri lo dengan lebih baik, dan kemudian gunakan waktu ini untuk lo tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua adalah hemat-hemat, sayang-sayang uangnya, disimpan. It's really not easy menurut gue. Ya, Ya, lalu udah mulai berasa kan kerjaan berkurang, bener nggak? Ya, terus abis itu semua orang ngeluh salesnya turun. Jadi menurut gue itu udah tanda loh, jangan denial lagi. iya. Jangan lo masih kayak ini cuman ini kali, cuman itu kali. Don't. Semua orang sekarang kepalanya cuman gini, gimana caranya supaya bisa jualan? Gimana caranya supaya bisa jualan? Gimana caranya supaya bisa making money? Lay off di mana-mana. Iya. Satu lagi, dengan lo cerita tadi soal Sonder Lab itu, lo inget tahun 98 nggak, Dave? 99. Hidup gue. Lo masih inget kafe tenda segala? Ya. Orang tiba-tiba ada tren butik-butik second. Berasa balik lagi nggak sih? Yes. Zaman dulu kan kita ke Cikajang beli baju bekas ya. Gue enggak. Ya, tapi waktu itu sempat ada trennya kan. Iya. Lalu kemudian gue sempat lihat kemarin daerah Jakarta Selatan, Wijaya kayaknya, ada orang bikin kafe tenda, jualan milkshake, jualan kopi. Terus gue cuman gini, oh my god, balik lagi nih. Ingat kan lo? Ingat. Ya, tiba-tiba anak-anak begaul itu pada bikin sandwich, roti bakar. Iya. Ya, makannya di situ roti bakar Edi happening banget. Oh. Gitu. Yes. Dan diingat udah mulai ada orang yang mengurangi jumlah lauk di meja makannya. Iya. Nah untungnya buat X dan X generasi X kayak kita udah pernah GR, Say. Jadi ini kita tinggal juklaknya masih inget kan? Yuk kita kerjain bareng.
Walaupun gue udah pernah JR tapi tetap masih deg-degan ya, kayak ayam. Pastilah, it's human nature. So, terima kasih banyak buat 1 juta likes-nya. Thank you so much for today. Yes, lu mau ke Bandung kan? Yes, gue Bandung. Sepupu gue meninggal, jadi gue mau layat, terus ntar gue balik lagi siang ke Jakarta. Besok siaran? Besok siaran. Besok kita ketemu lagi. Enjoy the rest of your Tuesday, everybody. Jangan lupa makan bakwan jagung. Bye-bye.